Anak kecil dan ibu tiri yang kejam. Di sebuah rumah kecil di pinggir desa, tinggallah seorang anak bernama Raka. Usianya baru menginjak 11 tahun, tapi beban hidup yang ia rasakan jauh lebih berat dari anak-anak seusianya. Sejak ibunya meninggal karena sakit, hidup Raka berubah total. Ayahnya menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Bumira. Di awal Bumira terlihat baik, senyumnya manis, tutur katanya lembut. Tapi semua itu hanya topeng. Setelah ayah Raka sering pergi bekerja ke luar kota, wajah asli Bumira mulai terlihat. Setiap hari, Raka diperlakukan seperti bukan anak manusia. Ia bangun paling pagi, membersihkan rumah, mencuci baju, menyapu halaman, bahkan memasak. Jika ada sedikit saja kesalahan, air tumpah, lantai kurang bersih, tamparan atau bentakan keras langsung ia terima. Kamu ini anak gak guna, makan aja numpang. Anak sial, sejak kamu ada, hidup saya gak pernah tenang. Osithian Ekimses Verita Pishen. Every desk, anak kandung Bumira hidup serba enak. Tidur sampai siang, main seharian, makan enak. Raka hanya boleh makan sisa, itu pun kalau masih ada. Seringkali, Raka menahan lapar sambil memeluk perutnya di kamar kecil belakang rumah. Ia menangis pelan, takut suaranya terdengar. Yang paling menyakitkan bukan hanya pukulan atau lapar, tapi ketidakadilan. Suatu hari Raka sakit demam tinggi. Tubuhnya menggigil, kepalanya pusing. Ia memberanikan diri berkata pelan, Bu, Raka sakit. Bukannya iba, Bu Mira malah marah. Pura-pura sakit, kerjaannya males, cepat bangun. Raka dipaksa tetap bekerja. Sapu jatuh dari tangannya, tubuhnya roboh ke lantai. Tapi Bu Mira hanya menatap dingin. Hari demi hari, hati Raka semakin hancur. Ia mulai bertanya dalam hati, apa salahku dilahirkan? Puncaknya terjadi pada suatu malam hujan deras. Raka dituduh mencuri uang, padahal ia tidak melakukannya. Bu Mira memukulnya dengan sabuk tanpa ampun. Raka menangis, memohon, tapi tak ada belas kasihan. Sesuatu di dalam dirinya pecah. Untuk pertama kalinya Raka berteriak. Cukup Bu, Raka sudah tidak kuat lagi. Tangisnya pecah, suaranya serak penuh luka. Kalau Bu Mira benci Raka, bilang saja. Raka bukan batu, Raka juga sakit, Raka juga manusia. Bu Mira terdiam, tapi bukan karena menyesal, melainkan karena terkejut melihat keberanian anak yang selama ini ia injak. Malam itu Raka pergi keluar rumah, berjalan di tengah hujan tanpa tahu kemana harus pergi. Yang ia tahu hanya satu, ia tidak ingin mati